Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Setelah kemungkinan ini dipikirkan, mereka yang kuat dapat dengan mudah mendeteksi dinding es palsu. Tidak perlu bahkan menyerang, selama energi dilepaskan, lokasi dinding palsu dapat dideteksi dengan bantuan energi tereksitasi. Bahkan kekuatan ekaristi cahaya putih tidak dapat merusak dinding es hitam di labirin es hitam hanya dengan energi yang dilepaskan. Bagaimanapun, Xuan Bing di dinding Xuan Bing, tetapi di bawah kekuatan kutub yang direndam selama ratusan juta tahun, hampir tidak dapat dihancurkan. Dan dinding es palsu Zhu Hengyu tidak begitu kuat. Energinya hancur begitu energinya terkikis. Karena itu, selama pihak lain memikirkan kemungkinan ini, sangat mudah untuk menyingkirkannya. Dengan cara ini, serangkaian pengaturan Zhu Hengyu tidak mungkin untuk menahan semua orang selama 1 jam. Tidak mengherankan, setelah maksimal setengah jam, labirin itu rusak. Melihat kerutan Zhu Hengyu, dia tampak khawatir. Lu Zimei tidak bisa menahan tawa. Jika kamu bekerja sama dengan saya sekarang, maka saya dapat membantu Anda untuk memperkuat dinding es yang disamarkan itu. Setelah aku memperkuat dinding es, bahkan jika ekaristi cahaya putih datang sendiri, aku tidak ingin menghancurkannya dalam waktu singkat. Apa? Mata Zhu Hengyu tiba-tiba melebar. Posisi iblis Lu Zimei hanya 97. Tapi dinding es yang dia perkuat bisa menahan pengeboman ekaristi cahaya putih. Jika ini digunakan untuk pertahanan, apakah dia tak terkalahkan? Melihat keheranan Zhu Hengyu, Lu Zimei ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih menjelaskan ini adalah efek dari warisan sihir-sihir saya yang bisa sangat beku. Energi sihir ini sangat beku, dan aku dipromosikan dengan buah ajaib Yinsa. Efeknya adalah untuk sangat meningkatkan ketegasan Xuan Bing dalam waktu singkat. Meng Yi terdengar bahwa sihir warisan ini tampak sangat tidak berguna. Tidak perlu bertanya, ini jelas merupakan sihir warisan umum, bahkan bukan warisan tertinggi. Belum lagi satu-satunya warisan. Tetapi pada kenyataannya, ini jelas merupakan sihir warisan anti-celestial. Lu Zimei dari tubuh iblis 97, berdasarkan energi sihirnya, dapat mengabaikan pemboman yang kuat dari ekaristi cahaya putih 99 segmen. Meskipun waktunya singkat, ini singkat tapi tidak terlalu pendek. Paling tidak itu harus bertahan lebih dari 1 jam. Benar saja, Zhu Hengyu diam-diam menebak. Lu Zimei berkata pada dirinya sendiri, energi sihir sangat beku, yang dapat meningkatkan kekerasan dan kekuatan dinding es sebanyak 981 kali dan bertahan selama 3 jam. Mendengar kata-kata Lu Zimei, Zhu Hengyu menarik napas. Tidak heran, Lu Zimei tidak menaruh tubuh cahaya putih di matanya. Yang paling mengejutkan Zhu Hengyu adalah bahwa penggunaan energi sihir ini sangat membeku, itu terlalu banyak. Melihat landing Zimei dengan kagum, Zhu Hengyu berkata, 2 sihir warisanmu yang lain harusnya adalah pembekuan energi sihir, dan pelindung energi es, kan? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Lu Zimei terkejut, tetapi dia dengan cepat tertawa. Jika Zhu Hengyu tidak begitu pintar, dia tidak perlu bersekutu sama sekali. Lu Zimei memandang Zhu Hengyu dengan kagum, ya, kamu sangat pintar, ini adalah 2 sihir warisan. Melihat Lu Zimei mengkonfirmasi hal itu, Zhu Hengyu tidak bisa tidak memuji. Armor es magis dapat dirantai dengan pembekuan energi magis untuk menyingkat es armor pembekuan. Setelah kekuatan dan kekerasan armor es yang sangat beku telah meningkat sebanyak 981 kali, selama kekuatan satu sama lain tidak terlalu berbeda, mereka pada dasarnya dapat dengan mudah dilawan. Tentu saja, pertahanan saja tidak cukup, serangan dan kontrol diperlukan. Karena itu, Lu Zimei memilih energi sihir untuk membeku. Magic Energy Freeze ditujukan langsung ke lawan, dengan cepat mengembunkan kekuatan pembekuan, dan membekukan target dalam balok es besar, menyebabkan kerusakan pada target. Seluruh proses cedera langsung bekerja pada tubuh lawan. Itu tidak bisa dihindari atau dihadapkan. Awalnya, sihir ini bisa membeku, pada kenyataannya, itu hanya sihir warisan es yang umum. Cedera sangat lemah dan kontrolnya sangat lemah. Ini agak seperti kekuatan sihir Zhu Hengyu. Kurungan dan pembekuan adalah 2 metode kontrol utama. Namun, pemenjaraan energi magis adalah pemenjaraan sistem hukum. Energi sihir dapat dibekukan oleh es Xuan Bing, yang menjadi milik Departemen Fisika. Sihir dapat membekukan es padat yang mengembun, dan kekuatannya tidak tinggi. Dalam kasus lawan dengan peringkat yang sama, mereka dapat menembus es dengan kekuatan dasar. Dari dibekukan hingga pecah, tidak lebih dari 1 nafas. Karena itu, untuk membandingkan keduanya secara terpisah. Pemenjaraan energi sihir adalah kontrol rendah yang kuat dari sihir yang diwarisi. Sihir dapat membekukan sihir warisan dengan kekuatan destruktif yang rendah dan kontrol yang lemah.
Dalam hal kekuatan destruktif, keduanya sama, dan tidak ada kekuatan destruktif sama sekali. Berbicara tentang kontrol, energi sihir tidak dapat membekukan kuda yang menepuk seperti energi sihir Zhu Hengyu. Tetapi pada kenyataannya, tidak mungkin untuk berbicara tentang siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, tetapi dengan karakteristik yang berbeda. Meskipun pembekuan energi sihir sama dengan penjara energi sihir, itu tidak memiliki kemampuan merusak. Apalagi durasi penjara energi sihir, tetapi sampai 3 napas. Keajaiban itu bisa membeku, aku khawatir itu tidak akan membeku bahkan dengan napas. Namun, jika diyakini bahwa sihir bisa membeku lemah, saya khawatir tidak. Energi sihir di penjara selama 3 kali lebih lama dari energi sihir yang dibekukan. Tetapi iblis dapat dipenjara untuk mengenai target untuk berbicara tentang berapa lama dia di penjara. Pihak lain bisa mengelak, begitu target tidak bisa mengenai energi sihir di penjara. Pembekuan energi sihir berbeda. Meskipun kekuatannya serendah penjara energi sihir, dan waktu pembekuan hanya sekitar 1 napas, tetapi energi sihir tidak dapat dihindarkan. Setelah diluncurkan, secara langsung fokus pada target dan dibekukan, yang tidak dapat dihindari dan dilawan. Secara umum, pembekuan energi sihir sebenarnya adalah sihir kontrol yang mengganggu. Kekuatan magis adalah kekuatan magis nyata dari Departemen Kontrol. Saya harus mengatakan bahwa Lu Zimei terlalu pintar. Dia pertama kali mendapat energi sihir-sihir warisan yang sangat beku. Kemudian gunakan buah sihir Yinsa untuk memperkuat energi sihir pembekuan ekstrim. Setelah dipromosikan energi sihir sangat beku, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan dan kekerasan energi sihir. Akibatnya, pembekuan energi magis ini tidak begitu baik untuk ditembus. Jika kekuatannya tidak cukup, atau jika tidak ada kekuatan penghancur yang kuat, itu akan benar-benar terperangkap untuk waktu yang lama. Selain itu, pembekuan ekstrim energi sihir tidak hanya meningkatkan kemampuan pembekuan energi sihir. Faktanya, energi sihir itu sendiri sebenarnya adalah sihir yang kuat dari sistem pembekuan. Ketika energi sihir sangat beku dan energi sihir dibekukan bersama, kekuatan pembekuan energi sihir telah meningkat sebanyak 998 kali, dan kekuatan dan kekerasan kekuatan es dari pembekuan energi sihir juga meningkat sebesar 989 kali. Oleh karena itu, di bawah rantai pembekuan energi sihir dan pembekuan energi ajaib, itu menjadi mantra pamungkas dari pembekuan es sistem ekstrim. Baik kekuatan destruktif dan kekuatan kontrol telah mencapai puncak langit. Jika lawan tidak memiliki cara kekerasan, ia bahkan dapat membekukan lawan selamanya. Jika cahaya begitu, Zhu Hengyu tidak akan begitu dikagumi. Energi sihir itu sangat beku, Anda juga dapat rantai dengan baju besi es energi sihir, dipromosikan menjadi baju besi es yang sangat beku. Kekuatan dan kekerasan armor es meningkat 989 kali sekaligus. Semua orang yang dekat dengan Lu Zimei juga akan menderita beku, dan kecepatan gerakan mereka akan sangat berkurang. Karena itu, Lu Zimei memilih untuk mempromosikan energi sihir yang sangat dingin, sangat cerdas. Melihat kekaguman Zhu Hengyu pada penampilan yang tak tertandingi, Lu Zimei tidak bisa menahan rasa malu. Melihat Zhu Hengyu tanpa daya, Lu Zimei berkata, apakah kamu benar-benar tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, tolong aku sengaja. Tolong Anda. Mendengar kata-kata Lu Zimei, Zhu Hengyu tidak bisa tidak merasa bingung. Sejujurnya, Zhu Hengyu sangat menghargai set kolokasi ini, yang benar-benar tidak ada artinya untuk menyenangkan orang. Namun, karena Lu Zimei bertanya demikian, pasti ada alasan baginya. Lun, melihat penampilan Zhu Hengyu yang bingung, Lu Zimei menghela nafas tanpa daya. Apakah rangkaian kolokasi sihir bawaan ini kombinasi yang sama dari Xuan Bing Mo Huang dan Qin Sheng? Apa? Mendengar kata-kata Lu Zimei, Zhu Hengyu tiba-tiba membelalakan matanya. Untuk waktu yang lama, Zhu Hengyu menciptakan kapal perang lapis baja untuk itu. Dan dalam kompetisi klan domba iblis dan tahta kaisar iblis, ia mengalahkan tuan pertama Raja Iblis Api penyucian klan-klan iblis. Qin Sheng, yang telah resmi naik tahta kaisar iblis domba iblis, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena kelahiran kaisar setan Xuan Bing dan penciptaan kapal perang lapis baja, iblis domba bahkan tidak bisa menjaga wilayah laut saat ini. Yang terburuk, domba iblis hanya memiliki lebih dari 300 pulau. Itu adalah kebangkitan kaisar setan Xuan Bing yang memungkinkan domba iblis memperluas wilayahnya dari lebih dari 300 pulau menjadi lebih dari 3000 pulau. Hanya saja waktu sejak Zhu Hengyu ingat terlalu pendek. Tidak ada waktu untuk tenang dan membaca dengan baik untuk memahami sejarah ras iblis dan bahkan ras iblis. Untuk kaisar iblis Xuan Bing yang terkenal, Zhu Hengyu benar-benar tidak terkesan. Orang-orang di sekitar Zhu Hengyu, entah itu Fang Fang dan avatar 8 kali lipatnya, atau 100 pemanah serigala setan. Tak satu pun dari mereka adalah orang-orang dari klan domba setan. Bagi Xuan Bing Demon Emperor, mereka hanya mendengar namanya. Tindakan spesifik Xuan Bing Mo Huang bahkan tidak dikenal sebagai Zhu Hengyu. Oleh karena itu, meskipun tidak peduli seberapa penasaran, Zhu Hengyu tidak memiliki cara untuk memahami kaisar setan Xuan Bing, Qin Sheng. Tapi sekarang tidak apa-apa.
Dia akhirnya mengetahui beberapa berita tentang Xuanbing Mo Huang dari mulut Lu Zimei. Ternyata Kaisar Setan Xuanbing, Qin Sheng ternyata adalah set warisan ini. Sekarang pikirkan, set sistem kolokasi ini memang kuat. Free Ice Extreme menggabungkan kontrol yang kuat dan kerusakan yang kuat bersama-sama. Armor S yang sangat beku mengintegrasikan pertahanan yang kuat dan batasan yang kuat. Ditambah dengan satu-satunya warisan Kaisar Xuanbing Iblis kekuatan Xuanbing, tidak heran ia bisa menghadapi Purgatory Demon King. Himpunan warisan dan kolokasi ini dapat digambarkan sebagai sempurna dan sempurna. Ini menggabungkan kontrol yang kuat, serangan yang kuat, pertahanan yang kuat dan satu. Secara khusus, satu-satunya warisan dalam pertandingan, kekuatan Xuanbing, telah membawa kekuatan sistem ini ke ekstrim. Melihat landing Zimei dengan kagum, Zhu Hengyu menyadari bahwa tidak ada kecelakaan atau kebetulan yang berhasil. Jika dikatakan bahwa keberhasilan Xuanbing Mo Huang kebetulan dan beruntung, maka kesuksesan Lu Zimei jelas bukan kebetulan dan kebetulan. Lu Zimei sedang berjalan di sepanjang jalan yang dilewati Xuanbing Mo Huang lagi. Karena itu, kekuatannya tidak bisa dihindari, bukan kebetulan. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa karena semua orang tahu sistem ini, maka apakah mungkin bagi semua orang untuk mengikuti, dan semua orang bisa menjadi Xuanbing Mo Huang. Inti dari rangkaian warisan ini sebenarnya bukan kekuatan Xuanbing, tetapi energi sihir sangat beku. Tanpa energi ajaib, sistem ini tidak ada artinya. Baik kerusakan dan kontrol adalah energi magis sampah. Efek defensif hanyalah armor es sihir umum. Itu adalah energi ajaib yang sangat beku dan mengintegrasikan semua ini. Meskipun kekuatan es hitam dapat sangat meningkatkan kekuatan dan kekerasan dinding es. Namun penetrasi kekuatan Xuanbing sangat lambat. Ambil dua gerbang Xuanbing yang dibangun oleh Zhu Hengyu sebagai contoh. Bahkan, kekuatan Xuanbing perlahan-lahan meresap. Diperlukan waktu lama untuk kekuatan dan kekerasan es batu untuk meningkat secara bertahap. Ini bukan hal yang sangat cepat. Saya ingin menggabungkan kekuatan Xuanbing dengan dua kemampuan lainnya, dan mengambil efek dengan cepat dalam waktu singkat. Anda harus mengandalkan energi sihir untuk menjadi sangat beku. Dapat dikatakan bahwa itu adalah energi ajaib yang sangat beku sebagai inti untuk menyatukan semuanya menjadi satu. Selain itu, energi sihir sangat beku, dan energi sihir dibekukan, tetapi mereka semua sama dengan energi sihir, dan mereka adalah sihir warisan yang sangat langka. Bahkan jika Anda hanya ingin mendapatkan bola sihir yang diwariskan dengan energi sihir yang dibekukan, itu bisa digambarkan sebagai hal yang sulit. Adapun energi sihir sangat beku. Untuk saat ini, kecuali Xuanbing Mo Huang yang pasti akan mendapatkannya. Lu Zimei yang ini harus yang kedua. Ini berharga dan jarang benar-benar bukan apa yang Anda inginkan, Anda bisa mendapatkannya. Energi sihir dapat dibekukan, energi sihir es baju besi, dan energi ajaib sangat beku. Dari ketiga sihir yang diwariskan ini, hanya energi sihir yang digunakan oleh baju besi es. Dua sisanya lebih jarang dan lebih jarang dari warisan tertinggi. Sambil berpikir, Zhu Hengyu tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Melihat ke belakang sekarang, Zhu Hengyu adalah inti dari api penyucian dan mendapatkan benih kekuatan api penyucian dari Raja Iblis Api Penyucian. Jadi sekarang, alasan mengapa Lu Zimei datang ke sini juga karena ada juga Kaisar Iblis Xuanbing, benih kekuatan Xuanbing sengaja ditinggalkan. Jika ini masalahnya, maka kerjasama ini benar-benar layak. Zhu Hengyu tertarik pada warisan klan domba ajaib. Adapun warisan kekuatan Xuanbing, bahkan jika Zhu Hengyu mendapatkannya, itu akan sia-sia. Meskipun Zhu Hengyu mengatakan untuk saat ini bahwa dia belum mewarisi set lengkap pola sihir, dia telah memperoleh sejumlah besar rune dan pengetahuan tentang pola sihir dalam set lengkap metode pemurnian. Karena itu, Zhu Hengyu sangat jelas bahwa dia tidak akan pernah menggunakan kekuatan Xuanbing. Kekuatan air dan api, satu yin dan satu yang, adalah kekuatan yang paling ekstrim dan bertentangan secara diametris. Ingin memiliki kekuatan Xuanbing dan kekuatan api penyucian adalah murni gila. Bahkan mereka yang belum berlatih, tahu air dan api apa yang tidak toleran. Jika Anda tidak dapat menggunakannya atau memberikannya, maka Zhu Hengyu benar-benar gila. Zhu Hengyu tidak memiliki orang yang tepat untuk mengirim satu-satunya warisan. Pada langkah Zhu Hengyu hari ini, dia tidak bisa lagi terus menjadi pelepasan keduniawian. Dengan sumber daya yang baik, tidak ada yang bisa dekat dengannya. Jika Anda terus mempertahankan gaya itu, maka tidak cocok menjadi seorang jenderal, marsal, atau bahkan seorang raja. Karena itu, bagi Zhu Hengyu, sekalipun ia mendapat satu-satunya warisan kekuatan Xuanbing, saya tidak akan pernah memberikannya kepada saudara dan teman saya. Bukan karena Zhu Hengyu pelit, tetapi bahkan jika diberikan kepada mereka itu tidak berguna. Meskipun satu-satunya warisan adalah kuat, itu tidak terkalahkan di tangan siapapun. Di dunia ini, tidak ada warisan sihir dan keterampilan sihir yang terkuat. Selama Anda dapat mencocokkan dan menggunakan, pada kenyataannya, semua sihir yang diwariskan bisa sangat kuat. Zhu Hengyu sangat memahami kebenaran. Artinya, dia harus membentuk aliansi dengan Lu Zimei.
Hanya ketika mereka berdua bekerja bersama mereka dapat menunda waktu sebanyak mungkin untuk mengambil ramuan itu. Namun, begitu aliansi terbentuk, semua pendapatan harus dibagi secara merata. Masalahnya sekarang adalah jika eliksir yang diperoleh dibagi menjadi setengah dari Lu Zimei, Zhu Hengyu akan terlalu patah hati untuk menerimanya. Selain itu, setelah memasuki istana Kaisar Iblis untuk sementara waktu, keuntungan lainnya juga harus dibagi dengan Lu Zimei. Hitung dengan cermat, harga yang dibayarkan terlalu besar. Untuk Zhu Hengyu, dia lebih suka menyerahkan kekuatan Xuan Bing, yang tidak diperlukan. Juga penting untuk memelihara lebih dari 30.000 ramuan dari puluhan juta tahun. Dan, mungkin ada banyak kekayaan dan harta lainnya di Istana Iblis. Bersedia, bersedia, meskipun orang-orang di dunia sering menggantung kedua kata ini di bibir mereka. Tetapi tidak ada orang yang benar-benar dapat memahami makna yang sebenarnya dan sepenuhnya memahaminya. Lebih tepatnya, siapapun yang benar-benar dapat memahami kata dan sepenuhnya memahami maknanya. Tanpa kecuali, mereka semua adalah mereka yang berkuasa di pihak yang terkenal dan pemilik kekayaan. Tetapi jika Zhu Hengyu enggan membagikan manfaatnya kepada Lu Zimei, begitu sedikit seperempat jam, dan lebih banyak setengah jam, labirin Xuan Bing ini pasti akan rusak. Pada saat itu, Zhu Hengyu tidak hanya harus kehilangan lebih dari 30.000 tanaman obat yang dipetik. Selain itu, bahkan harta di Istana Kaisar Iblis yang tidak ingin dia berikan kepada Lu Zimei tidak ada hubungannya dengan dia. Bersedia, bersedia untuk. Anda hanya mendapatkan apa yang Anda inginkan. Jika Anda tidak menyerah, Anda tidak akan mendapatkannya. Bahkan jika Anda bisa mendapatkan sesuatu dengan keberuntungan. Namun dalam jangka panjang, bagaimanapun, tidak akan ada apa-apa. Dalam pemikiran, Zhu Hengyu membuat keputusan secara instan. Mengangkat kepalanya dengan keras, Zhu Hengyu memandang Lu Zizi dan berkata, "Kamu datang untuk benih kekuatan Xuan Bing." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu yang tiba-tiba dan pecah. Meskipun Lu Zimei telah mencoba yang terbaik untuk menutupi, dia masih tidak mengendalikan ekspresinya, menunjukkan ekspresi terkejut. Zhu Hengyu tidak menjelaskan banyak ketika melihat ekspresi ngeri Lander Zimei. Satu lengan, di antara guncangan tubuh. Di tubuh Zhu Hengyu, nyala api hitam gelap menyala dengan hebat. Melihat wajah terkejut Lu Zimei, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum, "Kamu tahu Xuan Bing Mo Huang begitu banyak dibandingkan dengan, kamu tidak harus tahu lawan terbesar Xuan Bing Mo Huang." Melihat api penyucian muncul di sekitar Zhu Hengyu, bahkan jika Lu Zimei bodoh, dia langsung memikirkan banyak hal. Jelas, Zhu Hengyu adalah inti dari api penyucian, dan mendapat kekuatan api penyucian yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Api Penyucian. Karena Anda telah memiliki pengalaman seperti itu, mudah untuk menarik jawaban yang benar di bawah alasan yang sama. Melihat Zhu Hengyu dengan senyum masam, Lu Zimei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hei, ini sangat mengecewakan, bahkan kau tahu itu, tampaknya, aliansi kita, aku khawatir itu tidak akan berakhir. Tidak bisa menyelesaikannya." Zhu Hengyu tertegun, mengapa itu tidak bisa berakhir? Melihat ekspresi Zhu Hengyu yang tercengang, Lu Zimei berkata dengan marah, "Hal yang sangat berharga itu adalah yang paling diinginkan semua orang, maukah Anda memberi saya kekuatan Xuan Bing? Anda tahu, hanya ada 9 warisan di dunia ini. Termasuk kekuatan Shen Luo, dan kekuatan api penyucian, kekuatan Xuan Bing. Warisan tirani dan berharga seperti itu tidak dapat ditukar dengan apapun." Dalam pandangan Lu Zimei, jika Zhu Hengyu bahkan bisa memberikannya, itu akan sama dengan menyerah di Istana Kaisar Iblis dan lebih dari setengah dari keuntungan. Dengan cara ini, Lu Zimei setara dengan memimpin, menempati sebagian besar kepentingan harta Istana Iblis. Dari sudut pandang Lu Zimei, jika Anda membiarkan Xuan Bing mati, bukankah Anda akan sibuk? Meskipun ada banyak harta di Istana Iblis, itu jauh dari cukup untuk menggambarkan nilai kota. Tetapi bagi kepala keluarga Lu, sebagai salah satu dari 9 raksasa tentara klan Moyang, Lu Zimei belum melihat uang dan bunga biasa. Pengejaran terbesar Lu Zimei adalah meningkatkan kekuatan pribadinya. Selama dia dapat membuktikan ekaristi cahaya putih, bahkan jika dia diizinkan untuk menyerahkan segalanya, dia bersedia. Namun, jangan melihat fakta bahwa dia sudah dilatih untuk 97 segmen setan. Lebih jauh ke atas, ada tubuh cahaya hitam dan tubuh cahaya putih. Tetapi kedua level ini sangat sulit. Pada dasarnya, tanpa kejutan, tubuh iblis 97 segmen adalah batas kebanyakan biksu iblis. Bahkan dengan kualitas darah Jiupin dan kedekatan magis Jiupin, itu masih sia-sia. 98 tubuh cahaya hitam, 99 tubuh suci cahaya putih, dan 100 adalah bentuk penyempurnaan hebat, yang merupakan badan perang yang kacau balau. Sangat sulit untuk mencapai 3 level utama ini. Meskipun ada banyak cara untuk dipromosikan dalam 3 tahap terakhir, metode lain terlalu sulit, mereka hanya bertahan dari kerja keras 9 kematian sebelum mereka menerobos. Dalam perjalanan terobosan, dari 100 orang, 99 meninggal dalam kesulitan 9 kematian itu. Misalnya, selama berada di inti kutub-kutub utara ini, tariklah kekuatan kutub untuk meredamnya sendiri. Setelah ratusan juta tahun kerja keras, ada sedikit kemungkinan promosi ke tubuh sihir cahaya hitam.
Namun, jangan katakan apakah proses ini berbahaya atau tidak. Poin kuncinya adalah, dalam inti kutub yang tidak dapat diakses ini, bagaimana rasanya sendirian selama 10.000 tahun. Tidak diragukan lagi, cara paling efektif untuk menerobos tubuh pertempuran 97 segmen dan membuktikan tubuh iblis cahaya hitam dan bahkan tubuh suci cahaya putih adalah untuk mendapatkan satu-satunya warisan. Apakah itu kekuatan Senro, kekuatan api penyucian, atau kekuatan Xuanbing, itu sangat efektif untuk mengatasi perang tubuh. Selama dia bisa mendapatkan benih kekuatan Xuanbing, Lu Zimei dapat menggunakan kekuatan Xuanbing untuk meredam tubuh iblisnya sendiri. Dengan dasar Lu Zimei, tidak akan lama sebelum dia dipromosikan menjadi tubuh sihir cahaya hitam. Diubah menjadi beku lain. Bahkan setelah tubuh sihir cahaya hitam terbukti, ia harus terus tetap menjadi inti dari wilayah kutub dan terus menarik kekuatan wilayah kutub untuk memperbaiki tubuh sihirnya sendiri. Jika Anda memiliki cukup kesabaran, Anda dapat berlatih selama ratusan juta tahun lagi, mungkin Anda akan menembus belenggu dan mencapai ekaristi cahaya putih. Secara historis, mayoritas biksu yang membuktikan ekaristi cahaya putih dengan cara ini. Lu Zimei, jika Anda tidak mengandalkan kekuatan satu-satunya warisan, kemudian dia harus meletakkan segalanya dan meninggalkan dunia. Pergi ke inti kutub-kutub utara dan tarik kekuatan es kutub. Atau gunakan kekuatan api ekstrim di bawah gletser Antartika. Setelah miliaran tahun, ada kemungkinan 1% bahwa dia akan kembali dengan sukses dan berhasil membuktikan tubuh sihir cahaya hitam, bahkan tubuh suci cahaya putih. Adapun kemungkinan 99% lainnya, dia tidak akan pernah kembali. 99% dari waktu, Lu Zimei akan mati sendirian di ruang praktik tertutup. Di dunia ini, tidak ada yang tahu apakah dia mati atau hidup. Semua yang telah hidup dan janda disebut biksu pahit. Keberadaan seperti itu, ada banyak-banyak dalam sejarah Mozu. Namun, untuk Mozu, sudah menjadi standar bahwa mereka semua sudah mati. Pada hari mereka memilih untuk mati, nama mereka sudah ada dalam daftar kematian. Lagi pula, jika 100 orang keluar, tidak ada yang akan kembali. Apa perbedaan antara ini dan kematian? Dapat dikatakan bahwa dengan kekuatan Xuanbing, Lu Zimei dapat dengan mudah membuktikan ekaristi cahaya putih. Dan jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia mungkin selalu terjebak dalam tubuh iblis 97 segmen. Dari perspektif Lu Zimei, bahkan jika Zhu Hengyu memiliki kekuatan api penyucian, tidak masalah jika dia tidak bisa lagi memperbaiki kekuatan Xuanbing ini. Dia selalu punya istri, anak. Berikan saja kekuatan Xuanbing kepada istri dan anak-anaknya. Nah, dalam beberapa tahun, sisi Zhu Hengyu akan memiliki master super tingkat tubuh suci cahaya putih. Ini sangat penting bagi Zhu Hengyu. Zhu Hengyu lah yang mengubah Lu Zimei. Di bawah keadaan memimpin, tidak mungkin untuk memberikan harta penting seperti itu kepada orang lain dengan alasan apapun. Ini adalah masalah yang memprihatinkan bagi seluruh keluarga dan seluruh kekuatan, bahkan jika itu sangat berharga. Berpikir cepat, ekspresi Lu Zimei berubah dengan cepat. Setelah sedikit kertakan gigi, diam-diam kejam. Untuk sesaat, alisnya tertutup, dan matanya tegas. Setelah beberapa saat mengepalkan tinjunya, matanya melebar. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan tersenyum pahit. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi diam-diam melihat wajah halus dan menawan dari pendaratan Zimei yang halus dan menawan. Yang dikagumi Zhu Hengyu adalah, tidak peduli bagaimana ekspresi dan ekspresinya berubah, dia selalu sangat cantik dan sangat menarik. Meskipun Zhu Hengyu juga tahu bahwa Lu Zimei tidak merayunya, tetapi harus mengatakan bahwa sebagai pria normal, melihat Lu Zimei seperti ini, Zhu Hengyu ingin tidak tergoda. Bagi Zhu Hengyu, kekuatan Xuanbing memang sangat kuat. Tapi Zhu Hengyu terutama mempertimbangkan dua masalah. Pada aspek pertama, jika Anda tidak memberikan kekuatan Xuanbing kepada Lu Zimei, apa yang akan Anda berikan padanya? Mewarisi artefak suci. Apakah ini agak konyol? Kekuatan Xuanbing, yang tidak bisa menggunakannya, harus disimpan, tetapi senjata suci warisan yang bisa ia gunakan, tetapi ia harus mengirimkannya. Mengapa ini begitu menyakitkan? Pada aspek kedua, mengapa Anda harus berpikir tentang memberikan kekuatan Xuanbing kepada teman-teman Anda? Meskipun untuk saat ini, hubungan antara Zhu Hengyu dan Lu Zimei hanyalah sebuah kognisi, bukan teman sejati. Tapi inilah yang terjadi di antara orang-orang, dari yang aneh hingga yang akrab, dari yang akrab hingga teman. Jika Anda dapat membentuk sekutu permanen dengan Lu Zimei melalui kekuatan Xuanbing. Bahkan mungkin, jika Anda bisa menjadi teman baik dengan Lu Zimei. Lalu, tidakkah memberikan kekuatan Xuanbing kepada Lu Zimei berarti memberikannya kepada temannya? Apalagi, yang paling membuat Zhu Hengyu tersentuh adalah, setelah mendapatkan kekuatan Xuanbing, Lu Zimei menjadi kaisar iblis Xuanbing kedua. Zhu Hengyu, berjalan jauh di masa depan, setidaknya akan menjadi iblis pencahar kedua. Untuk tahta kaisar iblis domba iblis, Zhu Hengyu tidak memiliki ambisi. Seperti itulah, Zhu Hengyu tidak tertarik pada tahta pemimpin tertinggi moyang Waidao. Preferensi pribadi Zhu Hengyu tidak ada di sini.
Sederhananya, Zhu Hengyu tidak ada di sini. Jika Xuanbing Demon Emperor dan Inferno Demon King tidak lagi saling bertarung. Tetapi jika Anda bergandengan tangan dan bekerja bersama, seperti apa hasilnya? Lu Zimei duduk di istana dan bertanggung jawab untuk menangani serangkaian urusan militer dan politik klan domba iblis. Zhu Hengyu, bagaimanapun, memerintahkan kapal perang baja yang tak terkalahkan dan bertempur di seluruh dunia. Bersama-sama, keduanya, Lu Zimei berkuasa, Zhu Hengyu bertanggung jawab atas pasukan. Ini adalah kombinasi sempurna. Dan yang paling penting, persepsi Zhu Hengyu tentang Lu Zimei sangat baik. Karakter dan moral Lu Zimei membuat Zhu Hengyu tidak bersalah. Karena itu, mengapa Zhu Hengyu merebut kekuatan Xuanbing? Jika Anda memberikannya kepada teman, Lu Zimei juga bisa menjadi teman terbaik. Batuk. Di antara pikiran-pikiran itu, Zhu Hengyu berdeham dan membangunkan Lu Zimei yang kontemplatif. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Apakah Anda pikir saya akan merebut kekuatan Xuanbing dan memberikannya kepada teman dan keluarga saya? Melihat Zhu Hengyu dengan curiga, Lu Zimei berkata, ya, bukankah itu masalahnya? Melihat Lu Zimei benar-benar berpikiran begitu, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum, pertama-tama, saya tidak punya orang tua, tidak punya istri dan anak-anak. Setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Lu Zimei sedikit terkejut. Dia tidak menyangka orang yang berbakat dan cemerlang seperti Zhu Hengyu itu bukan dari keluarga besar. Bahkan jika orang tuanya pergi, maka dia benar-benar tidak memiliki saudara yang terpisah. Namun, dia berkata bahwa dia tidak punya istri dan anak, apa artinya? Mungkinkah dia memiliki sesuatu untuk dikatakan, apakah dia bermaksud sesuatu? Meskipun memiliki 97 setan. Meskipun pemilik keluarga Lu. Meskipun itu adalah salah satu dari 9 raksasa dari Departemen Militer. Namun dalam analisis terakhir, Lu Zimei juga seorang gadis. Pikiran para gadis itu lebih halus. Mendengar bocah itu berbicara dengannya seperti ini, tentu saja butuh beberapa lapis lagi. Dan jangan lupa, Lu Zimei memiliki teknik membaca spiritual wahyu. Meskipun dia tidak bisa membaca suara Zhu Hengyu, dengan pengalaman masa lalunya ketika Zhu Hengyu mengatakan ini, pasti ada makna lain di dalamnya. Dengan penampilan dan bakat Lu Zimei, setelah hidup bertahun-tahun, ia telah menghadapi banyak godaan yang sulit dihitung. Karena itu, sulit baginya untuk tidak berpikir ke arah ini. Sekarang, satu-satunya ketidakpastian Lu Zimei adalah apakah tebakan ini akurat. Dengan ragu-ragu menatap Zhu Hengyu, Lu Zimei berkata dengan ragu, maksudmu? Menghadapi Lu Zimei yang ragu-ragu, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk berkata-kata. Kata-katanya sangat jelas, mengapa dia belum mengerti. Berbicara secara logis, bukankah dia harus menjadi gadis yang sangat pintar? Kenapa pertemuan ini, hal yang sangat sederhana, tidak bisa memahaminya? Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu berkata, saya tidak punya kerabat, jadi saya tidak perlu membaginya dengan teman dan kerabat. Sedangkan untuk teman, kupikir, kita juga bisa menjadi teman baik, bukan? Apa? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Lu Zimei tidak bisa menahan diri untuk menjadi pemalu dan pemalu. Kata-kata Zhu Hengyu, semakin dia mendengarkan, semakin dia mengejar dia. Tetapi karena dia tidak bisa membaca suara Zhu Hengyu, dia tidak bisa mengkonfirmasi tebakannya sama sekali. Dengan putus asa, Lu Zimei dengan malu-malu berkata, kamu lebih baik menjelaskan kata-katamu, bagaimana menurutmu? Menghadapi pertanyaan Lu Zimei yang berulang, Zhu Hengyu hanya bisa bersabar. Menatap secara mendalam pada Lending Zimei, Zhu Hengyu berkata, jika kita menjadi teman, maka kekuatan Xuanbing diberikan kepada Anda, bukan untuk teman. Zhu Hengyu tidak punya saudara, tetapi banyak teman. Namun, karena diberikan kepada seorang teman, Lu Zimei juga bisa menjadi teman. Melihat serius pada Lending Zimei, Zhu Hengyu berkata, namun, teman yang saya bicarakan bukanlah teman biasa, tetapi semacam berkat dan kesamaan, teman yang tidak pernah pergi, selamanya. Anda mengerti apa yang saya maksud? Berkah dan kemalangan, tidak pernah pergi, teman selamanya. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Lu Zimei tidak terlalu memikirkannya, aku khawatir itu tidak mungkin. Anda tahu, ketika pria dan wanita menikah, kedua belah pihak akan bersumpah di bawah kesaksian orang tua dan kerabat dari kedua belah pihak. Tidak peduli apakah itu keberuntungan, baik atau buruk, penyakit atau kesehatan, kita tidak akan pernah menyerah dan tetap bersama selamanya. Meskipun apa yang Zhu Hengyu katakan berbeda dalam kata-kata, artinya yang diungkapkan persis sama. Secara umum, bukankah ini pengakuan yang sangat lemah? Dengan ragu-ragu menatap Zhu Hengyu, Lu Zimei membuka mulutnya. Dia benar-benar ingin mengembalikan kemampuan membaca dan melihat apa yang dipikirkan Zhu Hengyu. Dia tidak mengerti mengapa kata-kata Zhu Hengyu selalu sangat ambigu dan tidak bisa dipahami. Sebenarnya, ini seharusnya tidak menyalahkan Zhu Hengyu. Makna Zhu Hengyu sangat jelas, dia hanya ingin membentuk perjanjian permanen dengan Lu Zimei. Selain itu, di atas ini, saya juga berharap untuk menjadi teman baik dengan Lu Zimei. Tetapi banyak hal, satu kalimat dan satu kalimat tidak jelas. Hanya seorang teman, Zhu Hengyu tidak akan memberikan kekuatan Xuanbing kepada Lu Zimei.
Sekutu saja, Zhu Hengyu juga tidak akan memberikan kekuatan Xuan Bing kepada Lu Zimei. Teman adalah pertemanan antar individu pribadi. Begitu urusan resmi dilibatkan, mereka harus tetap ditangani oleh publik. Anda tidak bisa begitu saja meninggalkan ayah Anda karena Anda seorang teman. Itu bukan sesuatu yang harus dilakukan orang dewasa. Sekutu adalah sekutu, selama mereka mematuhi perjanjian, yang lain tidak perlu diganggu. Meskipun sekutu juga membawa kata persahabatan, kapal persahabatan ini dikatakan diserahkan. Selama ada konflik kepentingan, perjanjian dapat dirilis kapan saja. Tidak bisakah kita bertempur jika kita tidak membatalkan perjanjian? Dalam sejarah, apakah ada begitu sedikit pertempuran melawan sekutu? 3 kondisi utama aliansi, teman dan aliansi abadi sangat diperlukan. Dari sudut pandang tertentu, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan suami dan istri. Akhirnya, saya tidak bisa menahan keraguan saya. Lu Zimei ragu-ragu dan berkata, tidakkah kamu ingin mengejarku? Apa, mengejar kamu? Mendengar kata-kata Lu Zimei, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Tapi pikirkan itu untuk waktu yang lama, apa yang Zhu Hengyu inginkan sebenarnya adalah perjanjian antara suami dan istri. Yang disebut tuan rumah pria di luar, tuan rumah wanita di dalam. Urusan internal klan domba iblis berada di bawah manajemen Lu Zimei. Dalam pertempuran eksternal, Zhu Hengyu sendiri yang memimpin. Selain itu, hubungan antara kedua pihak, seperti suami dan istri, saling setia dan tidak pernah pergi. Memikirkan hal itu, Zhu Hengyu menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, itu, jangan katakan. Ini benar-benar seperti pasangan, tapi itu bukan pasangan. Apa? Bukan pasangan. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Lu Zimei tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan wajah cantik langsung memerah. Menggigit bibirnya yang merah dengan erat, Lu Zimei berkata, tidakkah kamu mau memberiku istana es ini seperti Kaisar Setan Xuan Bing? Istana es ini untukmu. Melihat Lu Zimei dengan curiga, Zhu Hengyu tidak mengerti mengapa dia bertanya begitu. Tapi karena dia bertanya, Zhu Hengyu tentu saja ingin menjawab. Oke, ini sangat indah di sini. Jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Selama kamu menyukainya, aku tidak peduli. Menghadapi kata-kata Zhu Hengyu, Lu Zimei ragu-ragu lagi dan lagi. Mengintip Zhu Hengyu dari waktu ke waktu, wajahnya menjadi semakin merah. Namun pada akhirnya, Lu Zimei membuat keputusan. Melihat Zhu Hengyu dalam-dalam, Lu Zimei berkata, ya, karena memang sudah demikian, maka kekuatan Xuan Bing adalah milikku, istana es ini juga milikku, semuanya milikmu. Setelah mendengar kata-kata Lu Zimei, Zhu Hengyu mengangguk puas. Meskipun istana es ini mewah, tidak ada gunanya bagi Zhu Hengyu. Dia tidak peduli, tinggal di sini setiap hari. Ada banyak hal yang harus dilakukan di luar, mengapa Anda ingin hidup sendiri? Sementara Zhu Hengyu diam-diam bahagia, Lu Zimei tersenyum dan berkata sambil tersenyum, semoga saja, Anda bisa seperti Xuan Bing Mo Huang, dan leluhur Lu Zixiao, cinta itu penuh cinta dan cinta. Lu Zixiao. Mendengar kata-kata Lu Zimei, Zhu Hengyu tidak bisa tidak bingung, di mana Lu Zixiao keramat. Antara keraguan Zhu Hengyu, Lu Zimei tersenyum dan melihat ke kejauhan, bergumam. Singkatnya, keluarga Lu pada awalnya hanyalah keluarga kecil orang-orang biasa. Pada saat itu, Lu Zixiao hanyalah putri bungsu dari orang biasa. Begitu dia lahir, Lu Zixiao melahirkan penampilan yang cantik dan cantik. Pada kesempatan yang tidak disengaja, Lu Zixiao, yang sedang mencuci pakaian, terlihat oleh Kaisar Setan Xuan Bing, Qin Sheng di sungai yang jernih. Dalam pandangan ini, Qin Sheng segera kehilangan jiwanya. Sejak itu, saya tidak memikirkan teh dan nasi, dan hati saya penuh dengan Lu Zixiao. Namun, Qin Sheng bukan orang kecil biasa. Kakek Qin Sheng adalah generasi setan. Dapat dikatakan bahwa Qin Sheng Yi dilahirkan dengan sendok emas. Masa depannya sudah diatur. Sejak Qin Sheng berusia 8 tahun, keluarganya telah menetapkan ciuman bayi untuknya. Meskipun, Qin Sheng tidak pernah tahu gadis yang merupakan kerabat dan tidak punya perasaan sama sekali. Tapi dia tidak bisa melawan pengaturan keluarga. Awalnya, tidak ada hubungan antara Qin Sheng dan Lu Zixiao. Tapi Qin Sheng sangat menyukai Lu Zixiao. Dia tahu dia seharusnya tidak, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi mendekati Lu Zixiao. Mengetahui bahwa tidak ada hasil di antara keduanya. Tapi Qin Sheng masih melihat ke belakang dan jatuh cinta dengan Lu Zixiao. Keluarga Qin tidak memperhatikan cinta antara Qin Sheng dan Lu Zixiao. Di mata keluarga Qin berkuasa, itu hanya sifat muda Qin Sheng, dan dia suka menyingkirkan bunga. Masalah serupa, atau kebiasaan, pada dasarnya semua adalah anak-anak dari keluarga besar. Ketika Qin Sheng tumbuh, dia secara alami akan bosan dan bosan. Ketika saatnya tiba, dia akan kembali ke jalur yang benar dan menikah dengan keluarga lain. Adapun wanita Lu Zixiao, keluarga Lu tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Sudah waktunya untuk mengirimnya kemuliaan yang luar biasa. Di mata keluarga Qin, Lu Zixiao dapat dilihat oleh Qin Sheng dan dekat dengan Qin Sheng, yang merupakan berkahnya. Itu adalah kekayaannya. Karena itu, dari awal hingga akhir, tidak ada yang memerhatikannya.
Tapi jelas, keluarga Qin salah. Bahkan Qin Sheng salah. Dengan bertambahnya usia, Qin Sheng secara bertahap menjadi dewasa. Sebagai Qin Sheng tumbuh semakin tua, bakatnya mulai muncul secara bertahap. Sejak usia muda, Qin Sheng adalah satu-satunya yang bisa bertarung melawan iblis api penyucian, Limu, selama 300 putaran pertempuran, tetapi tanpa perbedaan. Meskipun Qin Sheng hanya bisa secara pasif membela seluruh proses, Qin Sheng tidak pernah bisa mengalahkannya. Jika itu hanya tirani pribadi, maka Qin Sheng akan dihargai, tetapi potensi pengembangannya pada akhirnya terbatas. Poin terkuat Qin Sheng terletak pada pikiran dan strateginya. Qin Sheng sangat pintar, mahir dalam cara pola-pola ajaib, mahir dalam berbagai organ. Di awal usia 20-an, ia mengusulkan pembangunan kapal lapis baja. Di awal usia 30-an, ia membangun kapal perang lapis baja pertama di galangan kapal keluarganya. Qin Sheng tidak hanya pintar, tetapi yang paling penting, teman-temannya sangat luas. Dia telah mempertahankan hubungan yang baik dengan banyak jenius generasi muda. Kemanapun dia pergi, Qin Sheng selalu berteriak dan memeluk dan menjadi inti dari semua orang. Setiap orang juga bersedia mengikutinya dan berjalan menuju cita-citanya. Dengan kebangkitan bertahap Qin Sheng, dia secara bertahap menyadari bahwa hidupnya tidak dapat ditentukan semata-mata oleh preferensi sendiri. Setiap langkah, perkataan, dan tindakannya menentukan nasib dan masa depan jutaan orang. Oleh karena itu, meskipun Qin Sheng hanya mencintai Lu Zixiao, dia masih mendengarkan pengaturan keluarga dan berniat menikah dengan pasangan nikah. Setelah menerima berita ini, Lu Zixiao patah hati, tetapi dia tidak memohon atau bahkan marah. Dia hanya menyaksikan Qin Sheng diam-diam, tetapi air mata jernih terus mengalir. Menghadapi Lu Zixiao jenis ini, Qin Sheng patah hati. Namun, dia benar-benar tidak bisa terlalu egois. Jika dia menikah dengan Lu Zixiao, Qin Sheng akan menjadi cantik. Tetapi sebagai hasilnya, seluruh keluarga Qin, dan bahkan penduduk lebih dari 300 pulau yang diperintah oleh keluarga Qin akan sangat terpengaruh. Pembangunan ekonomi tidak hanya akan ketinggalan. Intinya adalah, jika Anda tidak bisa menikah satu sama lain dan bergandengan tangan. Kekuatan keluarga Qin saja tidak bisa secara efektif melawan klan iblis di medan perang. Hanya dengan menikah dengan pihak lain kamu bisa bergabung dan bertarung melawan musuh bersama. Belum lagi pertimbangan jangka panjang. Ada puluhan ribu tentara yang tewas dalam pertempuran setiap tahun sendirian. Meskipun Qin Sheng benar-benar benar, dia hanya memiliki Lu Zixiao di dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat mengambil nyawa puluhan ribu pion setiap tahun karena keinginannya yang egois. Apalagi, setelah kedua pihak menikah, keluarga yang lain akan bergabung. Setelah menggabungkan lebih dari 200 pulau satu sama lain, ukuran keluarga Qin tiba-tiba akan meningkat 2/3. Dan yang paling penting, sejumlah besar logam diproduksi di pulau keluarga lain. Ini persis sumber daya yang paling langka bagi Qin Sheng untuk membangun kapal perang lapis baja. Karena itu, tidak masalah dari sudut pandang mana, Qin Sheng tidak punya pilihan sama sekali. Bukannya dia ingin meninggalkan Lu Zixiao, tetapi untuk kesejahteraan rakyat Everbright. Untuk membunuh lebih sedikit tentara keluarga Qin setiap tahun. Terlebih lagi, klan iblis benar-benar dapat berdiri di wilayah laut ini, dan tidak akan terputus oleh klan iblis. Qin Sheng tidak punya pilihan selain melakukannya. Pada hari pernikahan Qin Sheng, dia tidak pernah tertawa sekali. Bahkan di wajah mempelai wanita, wajahnya selalu kaku. Sehari setelah pernikahan, Qin Sheng pergi ke Lu Zixiao untuk pertama kalinya. Tapi Lu Zixiao sudah pergi. Mendengar bahwa Qin Sheng ingin menikahi wanita lain, Lu Zixiao hanya merasa kecil hati dan bosan. Tentu saja, Lu Zixiao bukan tipe wanita yang akan mati. Tapi dia jelas bukan tipe wanita yang bersedia menjadi orang ketiga. Sekarang Qin Sheng sudah menikah, dia harus memperlakukan istrinya dengan baik. Lu Zixiao meremehkan untuk menghancurkan keluarga orang lain. Bahkan jika dia memiliki cinta yang mendalam untuk Qin Sheng di dalam hatinya, dia tidak bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk pergi ke pihak ketiga. Lu Zixiao tahu bahwa Qin Sheng mencintainya. Bagaimanapun, Qin Sheng tidak bisa menanggungnya. Tetapi karena ini, Lu Zixiao akan pergi. Di mata Lu Zixiao, Qin Sheng adalah orang yang sempurna. Apakah itu Wenzi atau seni bela diri, itu sempurna. Bagaimana orang yang begitu sempurna bisa ternoda karena dia? Dari perspektif Lu Zixiao, dia tidak ingin merusak keluarga orang lain dengan cara yang kejam, juga tidak ingin menjadi simpanan bagi orang lain. Saya bahkan tidak mau, karena saya telah menghancurkan kesempurnaan Qin Sheng. Karena itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah pergi. Tidak hanya untuk pergi, tetapi juga untuk menghindari tempat di mana Qin Sheng tidak dapat menemukannya. Hanya dengan cara ini Qin Sheng akan mengecewakannya sepenuhnya dan menjalani kehidupan yang baik dengan istrinya. Kalau tidak, selama dia tahu di mana dia berada, bahkan jika Qin Sheng mengejar cakrawala, dia harus menemukannya kembali. Oleh karena itu, Lu Zixiao meninggalkan surat kepada Qin Sheng, dan pergi sepenuhnya. Surat itu sangat jelas. Dia pergi saat ini untuk menutup hidupnya. Dia tidak akan pernah kembali sampai dia mencapai ekaristi cahaya putih. Jangan pergi padanya, dia tidak tahu harus kemana selanjutnya.
Menghadapi adegan ini, Qin Sheng hampir menjadi gila. Seluruh dunia pergi mencari, tetapi Lu Zixiao bahkan tidak bisa mengetahui berita itu. Di bawah rasa sakit, Qin Sheng hanya bisa menaruh semua pikiran dan energinya ke dalam pekerjaannya. Pertama, ketika bertarung memperebutkan Kaisar Iblis Domba Iblis, ia mengalahkan Limu dan menjadi Kaisar Iblis Domba Iblis. Selanjutnya, Qin Sheng dengan penuh semangat membangun kapal perang lapis baja. Di bawah perencanaan Qin Sheng, Kepulauan Domba Iblis telah berkembang dari lebih dari 300 menjadi lebih dari 3000. Namun, terlepas dari karir Qin Sheng, ia mencapai kesuksesan besar. Bahkan dapat dikatakan bahwa Qin Sheng adalah Kaisar Iblis Domba ZTE. Tapi secara emosional, dia gagal sangat. Meskipun ia melahirkan 3 anak dengan istri aslinya, dan Qin Sheng selalu sama dengan mantan istrinya. Namun faktanya, dia tidak mencintai istrinya. Dari awal hingga akhir, hanya ada Lu Zixiao di hati Qin Sheng. Segera puluhan ribu tahun telah berlalu. Qin Sheng tidak melupakan Lu Zixiao. Sebaliknya, dengan berlalunya waktu, pikiran Qin Sheng tentang Lu Zixiao menjadi lebih berat dan lebih berat. Akhirnya, Qin Sheng tidak bisa mengendalikan pikiran batinnya dan memulai perjalanan untuk menemukan Lu Zixiao lagi. Setelah lebih dari 3000 tahun pencarian, Qin Sheng akhirnya menemukan Lu Zixiao berdasarkan banyak petunjuk yang dikumpulkan pada tahun-tahun itu. Anda harus tahu bahwa Qin Sheng untuk sementara waktu berhenti mencari Lu Zixiao karena urusan resmi. Namun, sebagai kepala keluarga Qin, ia memiliki orang-orang yang mampu yang dapat membantunya dan mengumpulkan petunjuk untuknya. Oleh karena itu, Qin Sheng memilah semua petunjuk dan bahan. Akhirnya berhasil menemukan Lu Zixiao. Namun, apa yang dia temukan adalah Lu Zixiao yang tidak lagi hidup. Ketika Lu Zixiao dan Qin Sheng dipisahkan, kekuatan dan budidaya Qin Sheng tidak tinggi. Adapun Lu Zixiao sendiri, bakat dan kualitas kultivasi darah tidak terlalu kuat. Karena itu, ketika dia pergi tahun itu, Lu Zixiao hanya memiliki 60 setan. Bahkan Guan Mo Guo kuno tidak pernah digunakan, dan itu bukan iblis. Kalau saja tinggal di pulau itu, setan 60 segmen tidak lagi rendah. Paling tidak ini bisa sangat lembab, dan kehidupan benar-benar terjamin. Tetapi di medan perang yang runtuh berbahaya ini, jika Anda ingin mengambil keuntungan dari 60 bagian tubuh sihir, Anda akan mengambil risiko di mana-mana. Itu murni bintang kehidupan tua yang makan krim arsenik lelah hidup. Untuk menghindari Qin Sheng, Lu Zixiao tidak dapat menemukannya. Dia dengan mudah dipasang kembali, naik kapal perang menuju wilayah kutub, dan memasuki kutub utara sepanjang jalan. Namun, kekuatan Lu Zixiao terlalu rendah untuk memasuki lingkaran Arktik sama sekali, jadi dia terhalang oleh es dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Selain itu, Lu Zixiao tidak punya uang, dan sumber daya yang dibawanya juga sangat langka. Yang paling penting adalah bahwa para beku yang datang bersamanya telah pergi jauh ke daerah kutub. Dia adalah satu-satunya yang tinggal di luar. Dalam keputusasaan, Lu Zixiao hanya bisa menemukan sudut yang rendah hati. Sebuah gua es digali untuk menghindari es dan menunggu penyelamatan. Sangat disayangkan bahwa tidak ada yang muncul sampai Lu Zixiao dibekukan hidup-hidup, dan tidak ada yang menyelamatkannya. Ketika Qin Sheng akhirnya menemukan Lu Zixiao, dia benar-benar beku dan beku di gletser. Sebelum mati, Lu Zixiao tersenyum. Di pelukannya, Qin Sheng memberinya boneka dengan erat. Sebelum meninggal, dalam ilusi bahwa Lu Zixiao akan mati, dia memegang orang yang paling dicintainya dan tidur bersama. Sampai saat ini, Qin Sheng tidak tahu. Bahkan, orang yang paling dicintainya sudah mengundurkan diri dari dunia sejak dia terjebak dalam dingin yang ekstrim sejak 10.000 tahun yang lalu. Qin Sheng tidak bisa menahan tangis saat hujan setelah melihat mayat pendaratan Xiao Xiao membeku di gletser. Pikirkan dia sebagai orang kaya di dunia, telapak tangan kekuatan klan domba iblis. Tetapi bahkan wanita yang paling dicintainya tidak bisa menikah dan tidak bisa merawatnya dengan baik. Tertekan, Qin Sheng muncrat darah di gletser. Pada saat itu, Qin Sheng, dengan bantuan kekuatan Xuan Bing, sudah membuktikan ekaristi cahaya putih. Bahkan dari badan perang yang kacau, itu hanya satu garis jauhnya. Setelah Chaos Warfare tercapai, Qin Sheng akan abadi dan hidup bersama dunia. Tetapi melihat kematian yang dicintai, lapar dan dingin, begitu miskin, begitu tidak berarti di sini. Hati Qin Sheng sangat sedih. Jelas, meskipun Qin Sheng memiliki potensi untuk membuktikan tubuh perang yang kacau, itu pasti tidak berhasil dalam 10 atau 8 tahun. Dalam 18.000 tahun, ia tidak dapat membuktikan apapun. Sekarang, Qin Sheng menghadapi dilema. Mulai sekarang, Qin Sheng memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Lu Zixiao. Alasan untuk ini adalah karena tempat Lu Zixiao meninggal sudah di wilayah kutub utara. Meskipun hanya di tepi lingkaran Arktik, ia masih memiliki kekuatan kutub yang lemah. Karena itu, meskipun Lu Zixiao meninggal, tubuhnya masih dilindungi oleh kekuatan wilayah kutub, ia masih kering dan nekrotik seperti 10.000 tahun yang lalu. Adapun jiwa Lu Zixiao, di bawah penindasan kekuatan kutub, itu belum sepenuhnya hilang. Meskipun jiwa Lu Zixiao lemah seperti kunang-kunang, itu belum hilang sama sekali.
Jika Qin Sheng Ken membayar harga yang sangat tinggi dan menggunakan sumber kekuatan Xuan Bing untuk menyelamatkan Lu Zixiao, nah, Lu Zixiao dapat dengan cepat dicairkan dan dibangkitkan. Tapi begini caranya, harga yang harus dibayar Qin Sheng sangat besar. Setelah mengekstraksi sumber kekuatan Xuan Bing, tubuh iblis Qin Sheng bahkan akan menderita serangan balik energi. Setelah dipromosikan menjadi Ekaristi Cahaya Putih, kekuatan Xuan Bing telah sepenuhnya bergabung dengan Qin Sheng. Mengekstraksi kekuatan Xuan Bing seperti mengekstraksi sumsum tulang Qin Sheng. Bayangkan mengambil 80% dari sumsum tulang seseorang. Belum lagi perubahan kekuatannya. Kuncinya adalah kelemahan dan rasa sakit semacam itu, bukan yang bisa dibayangkan kebanyakan orang. Tapi Qin Sheng tidak sabar. Kecuali dia bisa membuktikan perang kacau selama ribuan tahun. Kalau tidak, jika Anda terus menunggu, jiwa Lu Zixiao mungkin benar-benar hilang. Kekuatan kutub itu tidak maha kuasa. Kekuatan kutub dapat memperlambat disipasi jiwa. Tapi itu tidak bisa mencegah pemborosan jiwa dalam arti absolut. Ini seperti, makanan beku tidak mudah rusak. Tetapi itu tidak berarti bahwa makanan beku tidak akan rusak. Jelas, Qin Sheng membutuhkan setidaknya 18.000 tahun untuk membuktikan kekacauan. Jika Qin Sheng dapat membuktikan tubuh perang yang kacau, jadi menyelamatkan Lu Zixiao hanyalah masalah sepele. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Qin Sheng tidak memiliki waktu yang lama. Jika Anda ingin menyelamatkan Lu Zixiao, Anda harus mengonsumsi banyak kekuatan Xuan Bing. Namun, begitu sumbernya sangat rusak, Qin Sheng mungkin selamanya kehilangan kualifikasi untuk membuktikan tubuh perang yang kacau. Jika Anda ingin mempertahankan harapan dipromosikan menjadi Chaos, Anda hanya bisa menyaksikan jiwa pendaratan Zixiao berangsur-angsur menghilang. Dengan mata terbuka, menyaksikan pendaratan Zixiao meninggal. Bahkan jika Anda tahu seberapa serius konsekuensi dari semua ini. Tapi Qin Sheng masih membuat keputusan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.